Halo semua para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa terbaru yang masih hangat bertemakan murim dengan MC super jenius dan anti naif berjudul Sang Heavenly Demon yang agung. Mengisahkan seorang anak yang ditelantarkan dan ditemukan oleh seorang kakek-kakek pengurus jenazah di dalam hutan bersalju yang hampir membuatnya mati kedinginan. Sejak hari itu bocah bernama Bun Seol membantu kakek itu dalam pekerjaannya sekaligus belajar banyak hal akan tiap teknik bela diri yang ada pada jenazah. Suatu hari insiden mengerikan terjadi di mana kakeknya telah dihabisi oleh sosok misterius Rana Puncak dan Bun Seol yang mengetahuinya memutuskan menapaki jalan pembalasan dendam. Berkat pengetahuan serta pengamatannya yang pantas dijuluki sebagai jenius, maka Bun Seol terus mempelajari berbagai macam bela diri karena sadar untuk membalas dendam dirinya membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi. Cerita dibuka di sebuah tempat di mana aliansi bela diri seni iblis berkumpul dan di dunia luar sering disebut Aula Iblis itu sendiri. Penjaga gerbang ini menghela napasnya karena tempat ini sungguh dipenuhi oleh orang-orang. Rekannya menjawab hal itu sudah seharusnya, sebab siapapun yang memiliki bakat hebat akan mendapatkan penurunan bela diri seni iblis terlepas dari faksi mana mereka berasal. Pria ini juga berpikiran demikian, bahkan hanya orang gila yang akan melewatkan kesempatan ini. Lalu salah satu pendaftar menarik perhatian mereka. Sosok itu adalah seorang bocah dan membuatnya beranggapan jika ada yang mati. Rekannya pun tertawa sebab turnamen 10 Aula Iblis belum dimulai dan kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal yang aneh. Alasan dia beranggapan seperti itu sebab bocah ini adalah sang pengurus jenazah yang berarti kedatangannya tanda kematian. Bocah ini memiliki bola mata yang merah menyala layaknya bara api yang dipenuhi dendam dan dia akan memulai pembalasan dendamnya. Namanya adalah Bun Seol, nama berharga yang diberikan kakeknya saat dia hanya seorang diri. Kakaknya menemukan Bun Seol di daratan bersalju di mana dia ditinggalkan untuk kedinginan lalu mati mengenaskan. Sejak saat itu dia mengikuti pria tua yang dipanggilnya kakek dengan bekerja sebagai pengurus jenazah bahkan belajar banyak hal. Bun Seol dapat melihat jenazah di depannya adalah seorang master dari bela diri tertentu dan kadangkala kakeknya menanyakan kenapa cucunya mengatakan hal demikian. Dengan mata yang berbinar Bun Seol menjawab jika tubuh mayat di depannya meskipun kurus tapi otot kaki kirinya berkembang secara tidak biasa, terutama otot di sepanjang tulang kaki, dan hal ini adalah ciri-ciri utama dari seni bela diri pedang pemotong surga. Jawabannya selalu saja benar dan kakeknya memujinya dengan penuh kasih sayang, bahkan menganggap Bun Seol anak yang dikirim surga. Walau pekerjaan kakeknya dibenci banyak orang, tapi Bun Seol tetap bertahan, bahkan dia merasa sangat bahagia bersama kakeknya. Namun hal itu tidak berlangsung lama seperti yang dipikirkan oleh Bun Seol karena insiden yang mengubah hidupnya sebentar lagi akan terjadi. Di mana malam itu terasa sangat dingin dengan udara yang menusuk tulang diikuti dengan angin berkecamuk. Kakeknya menyadari hal itu dan dia tahu dirinya takkan bisa melarikan diri terus-menerus. Dia bisa saja kabur dan pergi, tapi cepat maupun lambat sosok itu pasti akan menemukannya. Jika ketahuan dan cucunya terlihat, maka hidupnya pasti takkan terselamatkan. Maka dari itu dia harus melakukan hal terakhir dan segera membangunkan cucunya. Dikarenakan sudah lama tidak bermain permainan mayat, maka mereka akan bermain malam ini. Jika Bun Seol bisa bertahan pada permainan ini, maka kakeknya akan memberikan jubah upacara dan pedang yang sangat diinginkannya.
Hal yang harus dilakukan oleh Bun Seol adalah bersembunyi sambil berdiam diri di sana layaknya mayat. Dia harus bertahan sampai matahari terbit dan kakeknya akan menyiapkan hadiah miliknya. Meski sangat menginginkan hadiah itu, tapi Bun Seol sebenarnya sedikit merasa ada yang aneh sebab permainan mayat ini terlalu lama dibandingkan sebelumnya. Karena cucunya sudah dalam keadaan aman, maka pria tua ini harus menemui sosok yang berani mengganggunya. Dia pun keluar dari rumah kumuh itu dengan pedang miliknya. Tatapannya seketika menjadi tajam sebab sosok itu telah berada di depannya. Dengan aura yang begitu mencekam dan pekat, sosok itu berjalan mendekat dan sungguh terkesan Pak Tua di depannya bersembunyi dengan baik selama ini. Tapi sebelum itu dia menanyakan kabar Bujanyang sang 7 pedang iblis. Bujanyang sungguh sudah lama tidak mendengar namanya, bahkan julukannya dari masa lalu. Sosok ini sangat murka karena Bujanyang menolak kursi wakil ketua Aula Iblis, tapi malah melakukan pekerjaan yang menjijikkan. Maka dari itu dia akan menghabisinya sekaligus meluruskan seorang pengkhianat serta penghinaan yang diberikan Bujanyang kepada sekte Aula Iblis. Yang benar saja kekuatan dahsyat sosok itu diatasi dengan cukup mudah oleh Bujanyang sambil tersenyum. Dia juga menegaskan dirinya tidak melakukan pekerjaan pengurus jenazah untuk bertahan hidup, melainkan penebusan atas segala dosanya. Sang 7 pedang iblis tak keberatan nyawanya diambil malam ini, tapi dia berharap mereka bisa pindah ke tempat lain kalau tidak jiwa tak bersalah itu akan menderita. Sosok ini mengerti, tapi Bujanyang jangan pernah mencoba kabur karena dia pasti akan menyesalinya. Beberapa saat kemudian Bun Seol yang ada di dalam peti mayat sudah tidak tahan lagi. Dia sangat kedinginan dan meskipun tidak bertahan sampai fajar, dia yakin kakeknya tetap akan memberikan jubah upacara dan pedang. Hanya saja Bun Seol tidak merasakan kehadiran kakeknya, tapi dia juga tidak mungkin pergi tanpa berpamitan dengannya. Hal yang bisa dipikirkan Bun Seol adalah kakeknya yang dipanggil ke kantor hakim secara tiba-tiba. Maka dari itu dia akan menyusulnya dan pekerjaan ini benar-benar membuatnya dan kakeknya diperlakukan bukan seperti manusia, bahkan diganggu tengah malam begini. Namun pemandangan di balik pintu membuat mata Bun Seol terbuka lebar. Di sana terdapat kerusakan yang cukup hebat dan ini adalah efek dari serangan yang ditangkis oleh kakeknya. Bun Seol mulai merasa khawatir karena sesuatu pasti telah terjadi dan kakeknya juga belum terlihat. Lalu dia mencium aroma menyengat dari darah yang terbawa oleh udara. Bun Seol segera berlari mengikuti aroma ini dengan perasaan yang tercampur aduk. Setelah berlari hingga membuatnya berkeringat di malam yang begitu dingin, akhirnya dia menemukan kakeknya. Hanya saja kakeknya telah berada dalam keadaan yang mengenaskan dengan kedua mata yang telah dibutakan. Bun Seol pun berteriak dengan sangat keras memanggil kakeknya. Tak hanya kedua matanya, tapi kedua tangannya juga telah terpotong. Dia pun mendekat sambil menangis dan masih beruntung kakeknya masih hidup. Bun Seol pun terus menanyakan apa yang terjadi dan siapa yang melakukan hal buruk ini. Meski dalam keadaan menyedihkan, tapi Bujanyang memintanya tidak menangis sekaligus minta maaf sebab dirinya harus pergi. Dengan kematiannya dia berharap cucunya tidak meneruskan pekerjaan pengurus jenazah. Organ dalam Bujanyang telah rusak sepenuhnya disebabkan racun dan sekarang cucu tersayangnya harus mendengarkannya. Sebelum kepergiannya dia ingin Bun Seol berjanji jangan pernah berpikiran untuk melakukan balas dendam dan hiduplah dengan tenang.
Selama ini Bun Seol selalu mengikuti perkataan kakeknya, tapi kali ini dia takkan bisa melakukannya. Dia pasti akan membalas dendam dan membuat orang itu mati di tangannya dengan cara yang lebih mengenaskan, bahkan menghapus segala tentangnya di dunia ini. Kalau tidak, maka Bun Seol lebih memilih untuk ikut dengan kakeknya, yang berarti dia akan menghabisi dirinya sendiri. Baginya kakeknya orang satu-satunya yang paling berharga, sekaligus alasannya bisa hidup. Bujanyang mengerti, padahal dia mengira dirinya bisa pergi dengan tenang, tapi cucunya akan menapaki jalan yang tidak akan mudah. Maka dari itu dia memintanya untuk bertahan apapun yang terjadi dan jangan pernah kalah, karena itulah rahasia umur panjang. Satu hal yang harus diketahui cucunya adalah waktu yang dihabiskan bersamanya adalah hal paling membahagiakan dalam hidupnya. Pasca mengatakan hal itu, kakeknya mati dan tubuhnya tergeletak di tanah. Bun Seol benar-benar sangat syok sebab dia tidak pernah menduga hari perpisahan ini akan tiba. Mentalnya yang hancur membuat tatapan matanya berubah drastis menjadi menyedihkan namun menakutkan. Lalu dia membawa mayat kakeknya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bun Seol paham perkataan kakeknya untuk tidak balas dendam ditujukan untuk melindunginya. Tapi Bun Seol harus mengatakan dunia tidak berjalan seperti itu dan dia harus membalaskan dendamnya dan membuat sosok itu menyesal telah melakukannya, bahkan berharap tidak pernah hidup. Meski begitu Bun Seol paham dirinya tidak boleh terburu-buru karena sosok itu bukanlah seniman bela diri biasa. Kedua tangan kakeknya jelas terputus dalam waktu singkat dengan potongan yang sempurna saking cepatnya. Bentuk serangan pedangnya dari bawah ke atas dan semua itu terlihat jelas pada daging serta tulang kakeknya yang dilewati pedang. Selain itu, kedua mata kakeknya juga telah dibutakan dengan cara yang ekstrim. Serangan pedang itu mengarah ke atas lalu menusuk kedua matanya secara tak langsung. Sejauh ini Bun Seol sudah melihat banyak teknik berpedang dan dia yakin teknik ini milik tipe iblis. Di antara banyaknya teknik pedang seni iblis, salah satu yang bisa membuat luka seperti ini adalah seni tarian surgawi yang memungkinkan seseorang bisa mengendalikan daging serta otot secara bebas. Lalu pada bagian punggung kakeknya terdapat 93 bekas senjata, bahkan teknik badai 10.000 bunga yang terkenal cepat dan ganas dalam serangan beruntun hanya bisa meninggalkan bekas paling banyak 66 tebasan. Maka dari itu Bun Seol berpendapat jika serangan itu bukan sesuatu yang sepele seperti alat rakitan yang bisa menembakkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Tak hanya itu, perubahan warna di bawah lidah kakeknya terlihat sangat jelas. Tiap bagian dalam kuku jarinya pun mengalami hal yang sama. Ini adalah tanda-tanda keracunan dari racun kelas ekstrim yang membuat daging busuk dan darah membusuk. Dengan menggabungkan seluruh teknik yang digunakan oleh si penyerang itu, maka Bun Seol yakin dia adalah salah satu yang terhebat dalam pengguna seni iblis yang mengikuti jalan iblis. Meski hal ini tidak mudah, tapi Bun Seol takkan menyerah. Apapun yang terjadi dirinya pasti akan menemukan sosok itu dan menghabisinya dengan kedua tangannya sendiri. Sekarang Bun Seol sedang berada di depan gerbang aula iblis untuk mendaftar masuk ke sana. Penjaga ini yakin bocah di depannya hanya lewat saja, tapi tertarik pada isi kontrak di dalamnya di mana siapapun yang berbakat berhak mendapatkan penurunan bela diri seni iblis. Namun bocah di depannya hanya meneteskan air mata, dan jika tak ingin mendaftarkan diri maka dia menyuruhnya pergi.
Alasan Bun Seol sempat meneteskan air mata sebab teringat akan kakeknya, tapi dia tidak boleh berlarut dalam kesedihan itu karena dia memiliki tujuan. Ketika kakeknya mati, maka hidup bahagia juga sudah berakhir. Baginya sudah tidak ada jalan yang tersisa selain jalan pembalasan dendam. Turnamen yang diadakan di Aula Iblis tanpa peduli aliansi mana orang-orang berasal akan menjadi langkah pertama Bun Seol karena dia membutuhkan kekuatan untuk mengalahkan sosok terkutuk itu. Di dunia ini terdapat dua kubu, yaitu mereka yang mengikuti jalan ortodoks dan non-ortodok, bahkan pertarungan antara dua kekuatan besar yang mendominasi Murim telah berlangsung lama. Umumnya orang-orang menganggap faksi ortodoks yang dipimpin oleh aliansi kebenaran mengejar keadilan. Berbanding terbalik dengan faksi non-ortodok yang berkumpul di jalan iblis dengan memuja kekuatan. Dua kekuatan besar itu telah menjaga keseimbangan yang rapuh itu, tapi faksi ortodoks menginginkan keseimbangan yang condong ke mereka. Kemudian lahirlah 18 perwakilan faksi ortodoks yang dijuluki Master Besar di Jalan Kebenaran. Dikarenakan merasa terancam, maka faksi non-ortodok Jalan Iblis juga mencari cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tanpa membuang waktu mereka meluncurkan rencana 10 pewaris seni iblis terbesar dari Master Iblis terbaik. Terlepas dari mana mereka berasal, maka kultus iblis akan mewariskan bela diri rahasia mereka yang dikenal 10 gerbang iblis. Usulan revolusioner ini untuk mewariskan seni bela diri praktis jalan iblis tanpa memandang sekte maupun faksi, dan sekarang Bun Seol bergabung di sana. Baginya cara ini adalah rencana terbaik untuk bertambah kuat hingga mencapai puncak. Meski belum pernah belajar bela diri, tapi Bun Seol dapat merasakan aura orang-orang di sekitarnya sangat berbahaya. Tidak dipungkiri sosok yang merenggut kehidupan kakeknya mungkin saja akan terlihat karena dia adalah bagian dari kultus iblis. Si penyerang itu sudah sangat jelas master tingkat tinggi yang hampir dikatakan mustahil dikalahkan. Untuk membalas dendam, maka Bun Seol juga harus menjadi master kuat yang mengguncangkan kultus iblis. Apapun yang terjadi, dia harus menjadi salah satu dari pewaris dari seni kultus iblis utama, karena ini jalan tercepat menjadi kuat. Beberapa saat kemudian semua perhatian orang-orang tertuju pada sosok yang datang. Sosok itu tampak begitu besar dan kehadirannya saja sudah jelas menandakan dia kuat. Lalu sosok ini berteriak, namanya adalah Hyokreon, kepala instruktur yang akan membuka langsung turnamen para pewaris. Semua pendaftar tak menyangka kepala instruktur bahkan hadir sendiri, menunjukkan perhatiannya, menandakan turnamen ini bukanlah candaan belaka. Lalu sang kepala instruktur Hyokreon menegaskan turnamen ini hanya bertujuan memilih orang-orang berbakat di jalan iblis. Mereka yang lolos dalam ujian yang sudah disiapkan akan mendapatkan pengakuan kandidat resmi 10 master utama kultus iblis. Pada ujian pertama sangatlah mudah dan sederhana, di mana para master dari kultus iblis akan memeriksa tulang serta fisik mereka. Para anak muda yang sudah dipenuhi semangat menanyakan kenapa mereka tidak langsung bertarung saja untuk menentukan siapa yang terbaik. Namun mereka malah memeriksa dengan meraba tubuh tiap peserta. Saat menemukan struktur tubuh yang sesuai, maka mereka akan meloloskannya. Bun Seol yang masih mengamati cukup penasaran apakah yang lolos dalam pemeriksaan daging dan tulang akan langsung lolos begitu saja, dan apa yang terjadi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu. Lalu seorang master mendekati Bun Seol untuk memeriksa tubuhnya.
Saat menyentuhnya maka master ini sangat terkejut karena Bun Seol tak seperti anak-anak lainnya, di mana kondisi dagingnya sangat lembek ditambah dengan kondisi tulang yang sangat buruk. Hal ini menandakan dia belum pernah belajar bela diri, tapi sungguh mengherankan anak seperti ini berani mengikuti kompetisi yang berbahaya. Akan tetapi dia tak mengerti bagaimana bisa anak yang tidak pernah berlatih maupun bertarung memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Hawa ini begitu besar untuk ditanggung oleh anak-anak seusianya, bahkan orang dewasa pun tidak seperti ini. Meski tertarik pada Bun Seol tapi dia tetap tidak bisa meloloskannya dalam tes tubuh. Dengan melihat ekspresi master itu, maka Bun Seol sudah memprediksinya. Hal ini tidaklah aneh, sebab yang pernah dipelajarinya cuma cara membersihkan mayat serta belajar berbagai macam jenis teknik. Dia tidak berharap dapat lolos dalam tes pemeriksaan tubuh, tapi mana mungkin rangkaian ujian ini akan berakhir hanya dengan pemeriksaan saja. Setelah beberapa lama, maka ujian pertama telah selesai dan seorang peserta berteriak karena tes ini hanyalah omong kosong. Dia tak mengerti kenapa memilih 10 penerus hanya berdasarkan bakat fisik semata dan kenapa ini bisa disebut turnamen. Kepala instruktur Hyokreon tersenyum saat anak itu mengatakan tes jenis ini tidak adil. Faktor terpenting dalam menguasai seni bela diri adalah bakat fisik seseorang, yang hal itu tidak bisa dipungkiri, dan kultus iblis mengadakan turnamen untuk mencari bakat hebat dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi bagaimana bisa seseorang yang bahkan tidak bisa lulus tes paling mendasar berani bicara tentang ketidakadilan? Kemudian Hyokreon menatap tajam karena ujian pertama ini masih memiliki kesempatan berikutnya bagi mereka yang gagal dalam pemeriksaan fisik. Karena anak ini sudah bertindak lancang, maka sang kepala instruktur memaksanya untuk tunduk dengan aura miliknya. Dengan lantang sang kepala instruktur menegaskan jika kesempatan kedua pada babak pertama adalah belas kasih yang diberikan kepada mereka yang tidak memiliki struktur daging serta tulang yang bagus. Menjadi pewaris bukan hanya berdasarkan pada tubuh, melainkan bakat langka untuk menguasai bela diri. Sekarang mereka yang lolos telah dipisahkan dan sekarang kesempatan kedua akan diberikan. Yang benar saja sang kepala instruktur meminta mereka saling bertarung dan bertahan hidup sampai hanya tersisa satu orang. Ucapan itu terdengar kejam, tapi inilah jalan iblis di mana kekuatan adalah yang utama. Tes ini sungguh konyol, setidaknya itulah yang dipikirkan oleh beberapa anak-anak. Namun bagi anak yang sempat protes, kesempatan kedua ini adalah yang terbaik. Karena dia harus menghabisi para penantang, maka dia tidak boleh membuang waktu. Menunjukkan kekuatannya adalah cara terbaik untuk mendapatkan perhatian dan targetnya adalah bocah di belakangnya. Tanpa ragu anak ini menyerang dengan tombak miliknya, bahkan raut wajahnya menunjukkan dia sangat menikmatinya. Dia pun melemparkan tombaknya ke arah di mana Bun Seol berdiri. Bun Seol yang berada di sana tak menyangka dirinya akan menjadi target pertama dan apakah dia terlihat paling lemah di antara yang lainnya. Anak ini terus tertawa karena dia akhirnya bisa menghabisi seseorang dan ini sangatlah menyenangkan. Anak yang ditargetkannya ternyata bukanlah Bun Seol melainkan anak di sampingnya. Seketika anak itu tergeletak di tanah dan anak lainnya tercengang menyaksikan kematian itu berbanding terbalik dengan Bun Seol yang bersikap biasa saja. Berdasarkan pengamatannya, Bun Seol dapat melihat bidikan lemparan tombaknya tepat sasaran melewati tulang rusuk dan langsung ke jantung.
Walau tubuh anak ini rapuh, tapi refleks serta kecepatannya sangat tajam, bahkan dia terus memprovokasi yang lainnya sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai Winkong dan akan membuat mereka berakhir seperti mangsa pertamanya. Namun sang kepala instruktur malah menyebutnya tak berguna karena menyerang hanya berdasarkan instingnya, tapi menggunakan otaknya. Master ini pun berpendapat yang sama sebab dalam pertarungan seperti ini menunjukkan diri sebagai orang yang berbahaya sama saja dengan melukiskan titik target di punggungnya. Dengan adanya korban pertama, maka para peserta lainnya menjadi panik dan mulai mengambil tindakan. Pertarungan pun pecah dengan para peserta yang saling menumpahkan cairan merahnya. Banyak di antara mereka yang mulai ketakutan bahkan terus mundur untuk melarikan diri. Akan tetapi Winkong tidak membiarkannya karena anak seperti itu seperti domba yang ada untuk diburu. Pemandangan ini sungguh menyedihkan, tapi kepala instruktur juga tidak berniat menghentikannya. Bagi mereka yang panik dengan tubuh membeku akan menjadi mangsa yang empuk. Sedangkan mereka yang memiliki mental kuat tetap akan bertarung untuk saling melindungi dirinya. Bagi anak-anak muda tanpa pengalaman, maka akal sehat akan lebih mudah lumpuh karena rasa takut akan kematian. Setelah cukup lama mengamati, maka sang kepala instruktur Hyokreon melihat anak yang bisa menggunakan otaknya. Master yang memeriksa Bun Seol juga tertawa karena anak yang berguna akhirnya terlihat. Di antara pertarungan yang pecah itu hanya dua anak yang tidak ikut bertarung dengan memilih untuk bersandar di dinding. Dengan menempatkan diri mereka di pinggir yang menandakan dia bukanlah ancaman bagi yang lainnya sehingga sangat jarang ada yang menyerangnya. Bun Seol dapat melihat para anak-anak di depannya sangatlah tidak bisa berpikir jernih. Di mana ketakutan akan kematian telah merenggut akal sehat mereka. Sang kepala instruktur Hyokreon mengatakan agar mereka bertahan sampai hanya tersisa satu orang. Menunjukkan poin utama pada tes ini bukan menghabisi pesaing melainkan bertahan hidup. Jika Bun Seol berpikir dan bertindak dengan tenang, maka dia pasti akan bertahan sampai akhir. Sejak kecil, dia sudah terbiasa melihat mayat dengan luka yang parah, bahkan di antara mereka tubuhnya tidaklah utuh. Melihat mayat maupun kematian bukanlah masalah untuknya. Dalam pertarungan terlihat seseorang yang mendominasi dengan hebat dengan senjata miliknya. Dikarenakan sudah tak banyak lagi yang tersisa, maka anak ini mulai memperhatikan Bun Seol yang dianggap menyedihkan karena cuma bersembunyi di belakang. Di sana Bun Seol terus mempelajari teknik pada mayat yang berada di depannya. Hanya saja bahaya kini mengarah kepadanya karena anak ini takkan membiarkannya hidup lagi dengan melemparkan senjatanya. Dia menargetkan kepala Bun Seol dan jika terkena kepalanya pasti akan hancur. Akan tetapi Bun Seol menyadarinya dan dia cukup beruntung bisa menghindarinya. Yang hancur adalah barang bawaan di punggungnya dengan sebuah baju yang tergeletak di tanah. Anak ini pun tertawa karena kotak itu berisi jubah dan apakah dia pedagang jubah yang tersesat. Meski hanya sebatas kotak serta jubah yang tidak terlalu bagus, tapi Bun Seol menganggap harta ini sangatlah berharga. Di mana kakeknya telah menyiapkan hadiah untuknya, tapi tidak sempat memberikannya secara langsung. Hal itu adalah jubah upacara serta pedang yang sangat diinginkan oleh Bun Seol dan ini adalah hadiah ulang tahunnya. Seketika tatapan Bun Seol menjadi sangat tajam dengan penuh amarah. Dia merasa tak punya pilihan selain bertarung lagi meskipun dirinya tak pernah melakukannya. Anak ini melihat Bun Seol melirik pedang kecil miliknya dan menertawakannya.
Namun saat berfokus pada Bun Seol, seseorang telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menargetkan dirinya. Dalam waktu singkat dia telah dihabisi dengan pedang yang menyayat punggungnya. Sosok ini adalah anak yang berdiam diri di dinding seperti dirinya dan dia meminta Bun Seol tidak perlu mengucapkan terima kasih padanya. Dia menganggap Bun Seol hanyalah sampah tak berguna dan dilihat dari langkah kakinya, maka dia pasti tidak pernah belajar seni bela diri, tapi Bun Seol malah mengabaikannya. Saat seseorang datang menyerang, maka anak ini bisa menghabisinya dengan mudah, menunjukkan dia cukup kuat. Dia beranggapan bocah seperti Bun Seol bukanlah ancaman dengan bisa dihabisi di akhir saja. Di sisi lain sang kepala instruktur yakin anak itu menggunakan pedang sakjong dan bagaimana bisa orang tak bernama sepertinya memiliki warisan Muhon, sosok yang dulunya dianggap pengembara agung. Lalu master di belakangnya menjawab jika anak itu bernama Ugang dan katanya dia telah menemukan buku panduan rahasia milik Muhon berserta pedang miliknya di dalam pegunungan terpencil. Walau dia mendominasi dalam pertarungan, tapi serangannya tak begitu kuat, bahkan pergerakannya dipenuhi banyak celah sebab belajar dari buku panduan saja. Tapi tidak dapat dipungkiri jika Ugang pantas disebut penerus sang master pedang pengembara yang agung. Bakat alaminya mungkin kurang, tapi sebagai kandidat dari 10 pewaris jalan iblis, maka dia dikatakan sebagai pesaing yang kuat. Sang kepala instruktur Hyokreon tidak akan terkejut jika anak itu menjadi pemenangnya karena di tempat ini setidaknya tak ada yang bisa menyamainya. Master ini juga berpendapat seperti itu jika saja tidak ada variabel anomali dalam arena pertarungan. Hal yang membuatnya mengatakan hal tersebut adalah kejadian Bun Seol yang masih misterius baginya. Beberapa saat kemudian Ugang membersihkan pedang kesayangannya sebab pemenangnya sudah ditentukan. Tapi tetap saja dia cukup terkesan sebab anak yang tidak bisa bela diri berhasil bertahan sampai akhir. Sebagai bentuk belas kasihnya, maka dia memberikan kesempatan kepada Bun Seol untuk menyerang terlebih dahulu. Di sana Bun Seol hanya menatap tanpa ekspresi rasa takut maupun semacamnya. Dia tidak memungkiri Ugang adalah anak terkuat di tempat ini, tapi sangat disayangkan Bun Seol sudah mengetahui kelemahannya. Dengan fakta bahwa mereka berdua yang tersisa, maka tak ada pilihan selain bertarung dan Bun Seol mendekat dengan pedang pendek miliknya. Ugang sangat bersemangat karena bocah lemah di depannya, bahkan tidak takut padanya, meskipun sudah melihat banyaknya mayat bertebaran di sekitarnya. Tanpa membuang waktu lagi, Ugang melesat maju dengan kecepatan terbaik miliknya. Tanpa basa-basi maupun belas kasih lagi, sebab Bun Seol terlalu lamban menyerang, maka dia menggunakan teknik tebasan beruntunnya. Walau Bun Seol terus menahannya, tapi tebasan pedang itu masih saja bisa menyayat tubuhnya. Ugang terus tertawa karena bocah di hadapannya cuma bisa menghindar dan menangkis serangan seakan menunggu keajaiban terjadi. Jika dilihat sekilas baik, master ini dan sang kepala instruktur tahu Bun Seol sedang terdesak, tapi jika dilihat seksama maka hasilnya akan berbeda. Di mana pada setiap akhir tebasan Bun Seol sedikit memutar badannya untuk menghindari serangan fatal. Hal ini seharusnya mustahil bisa dilakukan oleh orang anak yang tidak memiliki dasar ilmu bela diri. Hanya satu yang bisa dipikirkannya, di mana Bun Seol tampaknya mengingat semua pola serangan dengan mengamati mayat yang dihabisi oleh Ugang. Selama hidupnya, dia belum pernah melihat adanya sosok yang memiliki kemampuan pengamatan luar biasa seperti ini. Lalu Bun Seol menyebut teknik pedang Ugang hanyalah teknik yang sungguh menyedihkan.
Setelah semua tebasan itu dia hanya bisa membuat goresan kecil padahal lawannya cuman bocah yang tak pernah belajar bela diri dan apakah kematian para peserta lainnya hanya keberuntungan belaka. Master ini tidak memungkiri bahwa Bun Seol menghindari semua serangan dengan baik, tapi jika serangan itu berhasil maka dia pasti mati seketika. Keadaannya juga saat ini sangat tidak menguntungkannya, dan bagaimana bisa dia menghadapi kemarahan Ugang karena telah memprovokasinya. Ugang tak menduga dirinya akan diremehkan oleh bocah lemah, padahal dia sebenarnya berniat untuk menyiksanya terus-menerus tapi dia berubah pikiran dengan membuatnya mati lebih cepat. Tanpa pikir panjang lagi Ugang melesat maju dengan serangan terbaik yang dimilikinya. Bun Seol yakin dirinya hanya memiliki satu kesempatan untuk menang dan terus terkena serangan di waktu yang lama akan membuatnya tidak bisa menyerang balik. Jadi keputusan untuk membuat Ugang mengerahkan segalanya dalam satu serangan merupakan keputusan terbaik yang dimilikinya. Satu hal penting yang dipelajari oleh Bun Seol pada mayat yang dihabisi oleh Ugang adalah fakta bahwa serangan terakhirnya selalu mengincar titik vital. Serangan itu paling dominan pada jantung maupun kepala targetnya untuk memberikan kematian instan. Jika Ugang sangat marah maka pedangnya sudah dipastikan mengarah ke tubuh bagian atas jadi Bun Seol hanya perlu bersiap pada dua kemungkinan tersebut. Pada detik terakhir dia akhirnya dapat memastikan serangan itu mengarah ke kepalanya dan dia berhasil menghindarinya. Sekarang sudah tiba saatnya dia membalas semua serangan yang diterimanya dalam satu titik. Kakeknya pernah mengatakan bahwa titik ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilatih meskipun bagi master bela diri. Jika seorang anak kecil menyerang bagian itu dengan kekuatan penuhnya maka orang dewasa pun akan merasakan rasa sakit bahkan tak sadarkan diri. Sekarang Bun Seol mengincar titik itu tapi dia tidak berniat untuk sekedar melumpuhkan melainkan menghabisi lawannya. Seperti dugaan dan rencananya Bun Seol berhasil mengalahkan peserta terkuat dalam arena latihan ini dalam satu serangan. Tak ada yang menduga bocah yang diabaikan karena dianggap lemah adalah monster nyata di antara yang lainnya. Hasil ini sungguh mengejutkan dengan variabel anomali yang tak pernah terpikirkan. Sang kepala instruktur Hyokreon nyatanya memiliki harapan tinggi pada Ugang sebab dia pewaris ilmu pedang sang pengembara agung. Akan tetapi bakat alami langka nampaknya jauh lebih unggul dan dia mengumumkan bahwa Bun Seol telah lulus. Bun Seol tak peduli berapa banyak manusia yang harus dihabisinya untuk mewujudkan balas dendamnya, karena tujuan itu adalah segalanya tanpa peduli nasib yang lainnya. Beberapa saat kemudian setelah tes pertama Bun Seol akhirnya tersadar pasca pingsan dalam tempat latihan. Dia terbangun pasca memimpikan hal membahagiakan sekaligus menyedihkan. Di mana dalam mimpinya terlihat kakeknya yang terus memanggilnya sebab tak bisa melihatnya. Di sana Bun Seol berlari ke arah kakeknya dengan penuh bahagia. Bun Seol tak mengerti kenapa kakeknya tidak bisa melihatnya padahal sekarang dia tepat berada di belakangnya. Namun saat kakeknya berbalik yang ada hanyalah darah yang terus menetes dari kedua matanya. Dengan ini maka Bun Seol terbangun sambil berteriak diiringi para murid lain yang melihatnya. Dia tak menduga dirinya telah pingsan dan tempat ini yang bergoyang menunjukkan dia berada di atas kapal. Seperti dugaannya dirinya di atas kapal dengan arah yang belum diketahui. Walau dia hanya terkena sayatan ringan, tapi dengan jumlah banyak akan membuatnya kehilangan banyak darah, tapi sekarang dia bahkan tidak merasakan sakitnya.
Dengan ini maka kultus iblis pastinya memberikan perawatan khusus bagi para murid yang lolos ujian pertama. Di sela itu dia melihat orang-orang dengan tubuh yang bagus menandakan mereka anak-anak yang berhasil lolos tes pertama. Walau mereka mengabaikannya tapi raut wajah serta tawanya menggambarkan Bun Seol diremehkan. Reaksi itu sudah diduganya lagian Bun Seol tak berniat untuk akrab dengan siapapun. Di saat yang sama seorang master meminta mereka semua untuk segera turun karena arah tujuan telah sampai. Berdasarkan informasi yang diberikan master ini, maka tempat di mana mereka berada merupakan tes kedua akan dimulai. Master itu pun turun dengan langsung melompat sekaligus meminta para kandidat untuk mengikutinya. Tempat ini seperti markas tersembunyi yang jauh dari jangkauan orang kuat, tepatnya di pulau terpencil. Kemudian dia meminta para kandidat untuk melepaskan semua pakaian maupun senjata mereka dan memakai pakaian baru yang sudah disiapkan. Tidak hanya itu, mereka juga diberi kesempatan untuk memilih gua mana yang ingin dimasukinya sebagai tempat tinggal. Kebanyakan kandidat langsung memilih tempatnya dan walau gua itu lembab, tapi cukup bagus. Meski begitu tak semuanya berjalan dengan lancar di mana mereka memperebutkan tempat itu. Berbeda dengan Bun Seol yang mengabaikan tempat itu karena baginya berdekatan dengan kandidat yang kapan saja menjadi musuh bukanlah pilihan tepat. Berdasarkan pengamatannya, kebanyakan para kandidat yang melewati tes pertama tanpa bertarung memiliki pakaian yang mewah. Hal ini mengisyaratkan mereka adalah keturunan bangsawan yang sudah dilatih sejak kecil serta mengisi pil tertentu untuk memperkuat struktur tubuhnya. Walau perbedaan sudah sangat jelas, tapi setidaknya proses pewaris dipilih tanpa peduli dari mana mereka berasal. Di sela itu seseorang datang dan menanyakan apakah Bun Seol belum menemukan gua miliknya. Sekarang bukan waktunya bermalas-malasan dan kenapa dia belum memilih juga. Siapa sangka orang itu adalah master yang memeriksa tubuhnya pada saat tes pertama. Pria ini tidak menyembunyikan rasa penasarannya kepada Bun Seol dan ingin melihat tempat seperti apa yang dipilihnya. Karena waktunya sudah tidak banyak, maka Bun Seol segera menunjukkan tempat yang diinginkannya. Yang benar saja tempat itu memiliki mulut kecil dengan kelembaban yang menjijikkan. Namun master ini malah tertawa karena menganggap Bun Seol benar-benar seorang jenius. Sekilas memang terlihat gua kecil dan kotor, tapi semua itu hanya bagian luarnya sebab di dalamnya terdapat ruang yang cukup besar untuk melakukan latihan teknik pedang. Selain itu, pintu yang sempit juga dapat melindunginya dari serangan mendadak. Kebanyakan orang pasti akan enggan memilihnya, tapi Bun Seol memperhatikan tiap tempat dengan baik, dan hal itu membuatnya terkesan. Beberapa saat kemudian semua kandidat telah bersiap dengan memaksa pakaian yang disiapkan dan sekarang instruktur akan menjelaskan tentang tes kedua. Pulau kecil yang terpencil ini disebut neraka dengan 10 aula bela diri dan para kandidat bisa mempelajari 10 jenis bela diri itu dari para master yang ada di tempat itu. Master ini menegaskan jika para kandidat bisa memutuskan sendiri apakah dia hanya fokus pada satu jenis bela diri maupun mempelajarinya semuanya. Tak hanya itu, mereka juga diberi kesempatan kapan ingin latihan maupun bersantai karena tak ada yang menekan mereka dalam tes kedua ini sampai batas waktu diumumkan. Di sisi lain Bun Seol merasa ada yang aneh, sebab pulau neraka ini seharusnya membuat para kandidat seperti neraka tapi malah diberi kebebasan penuh. Para murid mulai membicarakan kemana mereka akan pergi dan aula bela diri mana yang ingin dikunjunginya.
Kebanyakan para murid memilih tempat yang sama, yaitu Aula Badai Api, karena tempat itu dirumorkan paling kuat. Bun Seol tidak memungkiri mempelajari seni bela diri yang dianggap terbaik akan membantu, tapi yang dibutuhkannya saat ini bukanlah teknik lanjutan. Dia belum pernah belajar apapun dan dia harus menguasai hal paling mendasar untuk menguatkan teknik selanjutnya yang akan dipelajarinya. Dengan pengalaman Bun Seol yang mengetahui berbagai macam jenis bela diri dalam jalan iblis, maka dia memutuskan teknik yang diinginkannya. Sekarang dia telah tiba di sebuah rumah yang begitu buruk, bahkan tak bisa disebut aula bela diri. Tempat ini disebut Pavilion Nangya, yang merupakan aula bela diri yang hampir tak diakui oleh 10 master besar dalam kultus iblis. Namun mereka masih dianggap karena berhasil mencetak banyak petarung terbaik dalam sejarah. Kakeknya pernah menceritakan tentang dunia seni bela diri, termasuk Pavilion Nangya, dan karena itulah Bun Seol memilihnya. Beberapa saat kemudian dia merasakan sebuah guncangan yang aneh. Yang benar saja seseorang tiba-tiba saja muncul dari dalam tanah dan menanyakan apakah bocah di hadapannya tidak tersesat. Sosok ini adalah kepala aula Pavilion Rahasia Nangya bernama Sawo. Dia juga meminta Bun Seol untuk pergi karena masih banyak tempat yang menjanjikan untuk berlatih. Namun Bun Seol langsung memberikan rasa hormatnya karena dia benar-benar ingin belajar di Pavilion Nangya. Sang kepala pavilion pun menatap Bun Seol dengan memperhatikan tiap bagian tubuhnya. Dia juga tidak melewatkan bagian tubuh bawahnya, bahkan kuda-kudanya. Lalu dia menyuruh Bun Seol untuk pulang saja dan jangan menggali kematiannya sendiri, sebab dia tak punya niatan untuk mengajar seni bela diri kepada bocah rapuh. Kemudian Bun Seol menjawab dirinya pernah mendengar bahwa seseorang bisa mendapatkan vitalitas hidup terkuat melalui penguasaan penuh atas seni bela diri Pavilion Nangya. Sawo sang kepala pavilion tidak memungkiri hal itu dan dia terkesan Bun Seol mengetahuinya. Akan tetapi bahkan orang jenius akan kesulitan untuk menguasai teknik murni dari aula Pavilion Nangya dan dia yakin bocah rapuh seperti Bun Seol takkan memiliki harapan. Kalau bocah di hadapannya sudah paham, maka dia sebaiknya pergi dan jangan mengganggunya lagi. Namun Bun Seol malah menunjukkan rasa hormatnya sambil memohon agar diajari. Bun Seol sungguh merasa terhormat karena sang kepala pavilion sendiri yang menemuinya menunjukkan akan mengajarinya secara langsung, jadi sudah sepantasnya dia memberikan rasa hormatnya. Sawo sungguh muak melakukan ini, tapi dia juga tidak bisa menolaknya. Bagaimana dia akan mengajarinya sebab perintah dari aula iblis utama dan sekarang Sawo mulai keluar dari tanah. Mulai saat ini dia ingin Bun Seol memanggilnya sebagai Master Sawo dan harus mendengarkan apapun yang diperintahkannya. Saat Bun Seol ingin memperkenalkan dirinya, maka Sawo menghentikan sebab hal itu tidak diperlukan. Di mana dia hanya akan menyebut Bun Seol sebagai kandidat nomor 1 karena dialah yang pertama datang ke tempatnya. Tanpa membuang waktu lagi dia akan memulai pelatihannya, sekaligus melihat seberapa besar tekadnya. Dalam waktu singkat sebuah energi melesat ke arah Bun Seol dengan mengenai kedua matanya. Karena efek energi itu maka bola matanya menjadi hitam pekat. Tak hanya sekedar menghitam tapi Bun Seol benar-benar tidak bisa melihat apapun lagi. Di tengah kebingungannya Sawo memintanya tenang karena ini adalah bagian dari latihan di mana pandangannya terkunci untuk sementara waktu berkat salah satu teknik rahasia Pavilion Nangya.
Ini adalah salah satu syarat sekaligus pondasi utama untuk menguasai seni jalan binatang. Teknik itu adalah bela diri yang terfokus untuk memaksimalkan indera seseorang, bahkan membuat penggunanya memiliki refleks dari seekor hewan buas. Tidak seperti seni bela diri lanjutan lain pavilion lain di mana teknik puncak pembelajaran pavilion Nangya sangat tergantung pada pemahaman penggunanya sendiri, terkhusus pada seberapa hebat penguasaan hal mendasar seni jalan bintang. Alasan inilah kenapa orang-orang menyerah untuk belajar dalam pavilion Nangya, sebab teknik dasarnya saja sangat sulit untuk dikuasai, apalagi belajar seni lanjutannya. Akan tetapi jika Bun Seol berbakat, maka dia pasti bisa memilikinya dan seni dasar ini akan sangat berguna dalam pertarungan nyata. Indera binatang buas hanya bisa dicapai oleh yang berbakat secara alami dan sangat jarang ada yang bisa melakukannya. Sawo sangat penasaran bagaimana bocah di hadapannya akan menyerah, karena dia baru saja membuang waktunya di tempat pelatihan pavilion miliknya. Seharusnya dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam agar terbiasa dengan kebutaan. Tapi melihatnya tidak langsung panik dan berteriak cukup membuatnya terkesan dan untuk sementara Sawo akan meninggalkannya. Bun Seol selalu mendengar pepatah, jika seseorang kehilangan penglihatannya, maka indera lainnya akan menjadi lebih tajam, tapi sepertinya bulan seperti itu. Kepala pavilion Nangya mengatakan jika butuh 1 jam untuk terbiasa akan kebutaan, tapi Bun Seol merasa waktu itu terlalu lama. Maka dari itu dia harus segera terbiasa dengan mempelajari area sekitar sekaligus mengoptimalkan inderanya. Di tempat ini di mana petarung bela diri yang tak terhitung jumlahnya berada dalam satu pulau, maka tak ada jaminan murid lain takkan menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, Sawo yang terbangun dari tidurnya menduga bocah itu pastinya sedang tersesat. Akan tetapi dia dikejutkan akan pemandangan langka yang disaksikannya. Normalnya orang yang kehilangan penglihatannya akan menunggu dengan sabar sampai indera yang lainnya bangkit, tapi Bun Seol berbeda. Di mana dia terus bergerak, bahkan menciptakan lawan dalam imajinasinya agar bisa bergerak bebas yang bertujuan menjaga keseimbangannya dalam kegelapan. Jika dilihat sekilas, maka dia tidak terlihat seperti orang yang buta disebabkan kelincahan serta pergerakannya yang normal. Hal ini menunjukkan bocah yang datang padanya benar-benar anak yang menarik dengan tingkat adaptasi langka. Dikarenakan Bun Seol tampaknya sudah terbiasa, maka sang kepala pavilion akan melihat apakah dia bisa menghindari serangannya. Latihan keras Bun Seol dalam kebutaan sudah berlangsung selama 3 hari dan dia belum menyerah sama sekali. Dalam 3 hari itu, Sawo dapat menilai bocah di hadapannya bertahan dengan sangat baik. Tapi bukan berarti dia harus lunak dan merasa iba kepadanya, karena jalan iblis tidaklah mudah. Dia bahkan tak segan melukai Bun Seol meskipun tidak fatal, tapi rasa sakit takkan bisa terhindarkan. Yang lebih membuatnya terkesan adalah fakta bahwa bocah itu tidak mempertanyakan metode pelajaran yang dilakukannya. Dia hanya terus berusaha menghindar walau harus menerima serangan yang menyakitinya. Kemudian Sawo bertanya kenapa Bun Seol tidak menanyakan apapun seperti cara untuk menghindari serangan maupun bertarung dalam kegelapan. Bun Seol segera menjawab jika masternya mengatakan esensi dari pavilion Nangya terletak pada pencerahan, jadi dia berpikir pasti ada alasan dari tindakan masternya. Jawaban itu membuat Sawo tertawa sebab bocah di depannya sungguh membuatnya bersemangat. Maka dari itu dia akan melanjutkannya dan menghajarnya lagi.
Tak seperti sebelumnya, kini Bun Seol merasa ada sesuatu. Walau matanya masih buta, tapi dia seakan melihat jalur pedang dari masternya yang mengarah padanya. Meski begitu, dia masih belum bisa menghindarinya dan memutuskan untuk menangkisnya saja. Ekspresi terkejut sang kepala pavilion tak bisa disembunyikannya akan pencapaian bocah di depannya. Serangan yang dilancarkan bukan tebasan belaka, melainkan sebuah teknik berpedang, tapi dalam waktu 3 hari Bun Seol dapat menangkisnya. Dengan tubuh kecil Bun Seol serta fisiknya yang lemah, maka terseret mundur. Dia sudah menduga hal ini, tapi ayunan pedang masternya benar-benar sangat berat. Kemudian Sawo menyuruhnya untuk minum karena dia pastinya sudah kelelahan. Saat meminumnya, Bun Seol yakin ini bukanlah air, bahkan energi mengalir ke seluruh tubuhnya dan darah yang keluar seakan terisi kembali. Sawo menyebut air itu adalah air mata surgawi yang sangat berharga, sekaligus air yang diimpikannya selama ini. Namun dengan usianya yang sekarang, dia takkan bisa mencapai puncak dunia, tapi bocah di hadapannya adalah bakat terhebat di dunia yang pantas menerima harta berharganya. Sejak hari itu Bun Seol mengalaminya peningkatan yang luar biasa, di mana dia bisa bertarung dengan cukup baik. Tak seperti sebelumnya, sekarang dia bisa beradu tebasan dengan masternya. Dalam latihan ini, masternya terus tertawa karena darahnya mendidih melatih bocah dengan bakat terhebat. Beberapa hari sebelumnya, dia hanya bisa menerima serangan, tapi sekarang mampu menghindarinya. Saking bersembunyi, terkadang Sawo melupakan jika ini adalah latihan belaka, di mana dia benar-benar menganggap Bun Seol adalah lawan yang harus dilenyapkan. Saat kehilangan kendali seperti itu, saking bersemangatnya, maka Sawo menghentikan serangannya. Siapa sangka Sawo malah terus tertawa karena sang jenius yang dicarinya selama ini sedang berdiri di hadapannya. Lalu dia menembakkan energi teknik rahasia pavilion Nangya ke kedua mata Bun Seol. Hal ini membuat Bun Seol kembali mendapatkan penglihatannya. Kemudian Sawo yang penuh semangat mendekat sambil memintanya agar melupakan menjadi salah satu dari 10 penerus dan lebih baik menjadi murid resmi di sekte utama. Dia berjanji akan membuat Bun Seol menjadi salah satu master terkuat di jalan iblis dalam waktu 10 tahun. Untuk sesaat Bun Seol terdiam, sebab tawaran ini tidaklah buruk, tapi dirinya tidak hanya ingin bertambah kuat belaka. Dia yakin master yang menghabisi kakeknya jauh lebih kuat, bahkan lebih mengerikan, dan menjadi master di pavilion Nangya yang hanya terfokus pada satu bela diri utama takkan cukup mengalahkannya. Maka dari itu Bun Seol langsung menolaknya karena dia tetap akan mengincar salah satu dari 10 penerus kultus iblis yang berarti bisa belajar bela diri apapun. Sawo yang mendengar itu cukup terkejut karena tawaran yang diberikannya seharusnya tidaklah buruk, bahkan akan mengubah Bun Seol menjadi salah satu yang terkuat. Akan tetapi ambisinya sangat besar dan jika mempelajari semua bela diri maka hal itu seharusnya mustahil dan akan menghambat potensi aslinya. Setiap seni bela diri membutuhkan tipe tubuh dan aliran energi yang berbeda, bahkan Sawo yakin tak peduli seberapa berbakat Bun Seol mempelajari 2 maupun 3 jenius bela diri utama adalah batasnya. Jadi yang terbaik sekaligus cara tercepat menjadi salah satu yang terkuat adalah fokus ke salah satu bela diri saja, namun Bun Seol harus meminta maaf sebab tidak bisa mundur. Karena Bun Seol telah memutuskan, maka Sawo memintanya pergi sebab dia mengajarinya hal yang dibutuhkannya. Tapi Bun Seol masih tidak puas, padahal dia baru saja mempelajari dasar teknik pavilion Nangya.
Lalu kepala paviliun menjawab jika seni bela diri utama milik sektenya tidak diturunkan melalui teks maupun formula lisan. Yang benar saja dia malah menyerang dan Bun Seol secara instan menangkis serangan itu. Bagi Sawo, bocah di belakangnya telah mempelajari teknik jalan binatang yang berharga dari sektenya dan sekarang dia hanya perlu terbiasa dan mengembangkannya. Saat dalam keadaan buta, Sawo terus menyerang bukanlah sekedar ayunan belaka, melainkan semuanya adalah bentuk awal seni dari jalan binatang. Bun Seol mengerti dan dia sungguh berhutang budi, namun Sawo tidak memerlukan hal itu lagian dia melakukan ini hanyalah mematuhi perintah dari kultus iblis. Meski begitu Sawo tetap merasa sangat terbantu, bahkan sang kepala paviliun memberinya air spiritual yang tampaknya sangat berharga. Maka dari itu dia takkan pernah melupakan kebaikan ini, namun Sawo malah memintanya untuk melupakannya. Menurut Sawo, kebaikan maupun kebencian adalah sesuatu yang harus dilupakan jika menginjakkan kaki di dunia murim dan hal itu adalah yang terbaik. Tak ada yang tahu bagaimana dunia selanjutnya berjalan, apakah mereka akan menjadi rekan maupun lawan. Bun Seol mengerti dan sekarang dia akan segera pergi. Setelah kepergiannya terlihat Sawo yang terus tertawa, sebab sangat penasaran dari mana naga tersembunyi itu berasal. Dia yakin kehadiran bocah seperti Bun Seol akan membuat badai dalam kultus iblis. Di sisi lain Bun Seol merasakan instingnya meningkat pesat, tapi hanya berjalan saja membuatnya kelelahan. Jika seperti ini terus maka dia tidak bisa istirahat dengan tenang, karena semuanya dapat terdengar dan dia harus belajar mengendalikannya. Yang perlu dilakukannya terlihat sederhana dengan menekan inderanya ke posisi normal. Sekarang petasannya menjadi lebih baik, dan sekarang dia harus memutuskan langkah selanjutnya. Berdasarkan pengamatannya Bun Seol yakin kultus iblis tidak akan membiarkan semua kandidat berlatih di waktu yang lama dan pasti ada batasnya. Maka dari itu dia tidak boleh bersantai dan memutuskan untuk mempelajari bela diri berikutnya. Tujuannya adalah seni bela diri tak tertandingi yang menyaingi sang Lord Kultus Iblis 700 tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya pilihan terbaik selanjutnya di mana Bun Seol akan pergi ke sekte yang pernah didirikan sosok itu. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang dunia murim yang pernah diceritakan kakeknya, maka Bun Seol bisa memutuskan langkah selanjutnya dengan mudah. Sekte itu bernama Sekte Pedang Huawu, dan jika dibandingkan dengan Paviliun Nangya, maka tempat ini terlihat seperti istana yang megah. Saat mengetuk pintu seseorang keluar dan orang itu ternyata tidaklah asing. Dia adalah master yang memeriksa kondisi tubuh Bun Seol dalam tes pertama. Bun Seol pun langsung menunjukkan rasa hormatnya sambil mengungkapkan niatnya mempelajari teknik pedang paviliun ini. Master ini tersenyum sambil meminta Bun Seol segera masuk dan dia juga menjelaskan bahwa teknik pedang sektenya adalah yang paling lengkap di antara seni bela diri iblis lainnya. Sudah banyak kandidat yang menyelesaikan pelatihannya di tempat ini dan dia penasaran pasti ada alasan kenapa Bun Seol membutuhkan waktu setengah bulan untuk ke tempat ini. Bun Seol pun menjawab jika dia sebelumnya mempelajari seni bela diri dari Paviliun Nangya selama 2 minggu terakhir. Master ini tidak memungkiri Bun Seol anak yang berbakat, tapi sangat mustahil menguasai seni jalan binatang dalam waktu 2 minggu menunjukkan dia telah membuang percuma waktunya di sana. Dia bahkan berpendapat jika Sawo pastinya langsung menyuruhnya pergi karena tidak mau kerepotan mengurusnya. Master ini pun memperkenalkan dirinya sebagai instruktur dalam Sekte Pedang Huawu yang sering dipanggil Jinga. Dikarenakan Bun Seol telah memutuskan untuk belajar, maka dia takkan menundanya lagi.
Saat menghentakkan kakinya, maka sebuah gulungan terjatuh dari atas dan ini adalah bentuk dasar teknik pedang sekaligus prinsip dasar dalam mempelajari bela diri sektenya. Hanya saja Bun Seol tidak tahu harus melakukan apa dengan tulisan di gulungan itu. Jingga terkejut dan jika Bun Seol tidak mengerti, maka dia tentunya tidak bisa membaca diagram pedang. Dengan wajah yang sedikit malu Bun Seol membenarkan hal itu, bahkan dia tak pernah belajar tentang sesuatu yang berbaur bela diri. Dirinya hanya bekerja dengan kakeknya di sepanjang hidupnya, dan jawaban itu sungguh membuat Master Jingga membeku. Dia bahkan bertanya lagi apakah Bun Seol sungguh tidak pernah latihan bela diri seperti teknik pedang. Jingga tak memungkiri semua itu sesuai dengan catatannya, tapi bagaimana bisa dia bergerak dengan menghindari serangan yang datang ke arahnya. Dia juga yakin Bun Seol satu-satunya kandidat yang tidak membaca manual pedang dasar dan ini sungguh membingungkan. Tapi di sisi lain refleks serta tatapan mata yang ditunjukkannya dalam ujian pertama dan bagaimana dia memiliki gua persembunyian benar-benar menakjubkan. Jika Bun Seol benar-benar baru mempelajari semuanya, maka dia bukanlah sekedar jenius belaka melainkan di tingkatan monster. Dengan pengarahan langsung maka Jingga akan memastikannya sendiri apakah dugaannya benar-benar tidak meleset.